Hanafi menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan ceritanya. POV Hanafi, 5 tahun lalu. Malam itu, aku kembali ke rumah kostan Belanda. Perasaan takut dan penasaran bercampur aduk dalam diriku. Aku berjalan menyusuri gang sempit itu. Suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Sesampainya di depan rumah, gerbangnya terbuka lebar. Aku melangkah masuk ke halaman yang gelap dan berantakan. Pohon beringin besar itu tampak lebih menakutkan di bawah sinar bulan. Aku berjalan menuju pintu depan dan mengetuknya. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan Nyonya Marta muncul. Ia mengenakan gaun hitam yang sama seperti kemarin, dan di tangannya ia memegang lilin yang menyala redup. "Kamu datang," ujarnya, suaranya serak. "Iya, Bu. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini." Nyonya Marta mengangguk. "Masuklah." Aku mengikuti Nyonya Marta masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam rumah terasa lebih dingin dan suram dari sebelumnya. Bau apek dan debu semakin menyengat. Nyonya Marta membawaku ke ruang tamu. Ia menyuruhku duduk di salah satu kursi yang berdebu. Lalu, ia duduk di kursi yang lain, menghadapku. "Kamu siap mendengar cerita yang sebenarnya?" Tanyanya suaranya bergetar. "Siap, Bu." Nyonya Marta menghela napas panjang. Lalu ia mulai bercerita. "Dulu, rumah ini adalah milik keluarga van der Linde. Mereka adalah keluarga Belanda yang kaya raya dan terpandang di kota ini. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Anna. Anna adalah gadis yang ceria, baik hati, dan disukai banyak orang. Tapi kebahagiaan keluarga van der Linde tidak berlangsung lama. Suatu malam, terjadi kebakaran di rumah ini. Kebakaran itu sangat dahsyat dan menghanguskan seluruh rumah. Semua anggota keluarga van der Linde tewas dalam kebakaran itu, kecuali Anna. Anna berhasil selamat dari kebakaran itu, tapi ia mengalami luka bakar yang parah di sekujur tubuhnya. Wajahnya rusak, dan ia tidak bisa lagi berjalan dengan normal. Ia menjadi cacat seumur hidup. Anna sangat terpukul dengan kejadian itu. Ia kehilangan keluarganya, rumahnya, dan kecantikannya. Ia merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi. Ia mengurung diri di kamarnya dan menolak bertemu dengan siapapun. Suatu hari, Anna memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia gantung diri di kamarnya. Sejak saat itu, arwah Anna tidak tenang. Ia menghantui rumah ini, mencari orang yang bisa membantunya membalaskan dendam. Balas dendam? Dendam pada siapa? Tanyaku penasaran. Nyonya Marta terdiam sejenak. Lalu ia berkata dengan suara lirih. "Anna dendam pada orang yang telah membakar rumahnya. Ia yakin kebakaran itu bukan kecelakaan. Ada seseorang yang sengaja membakar rumah itu untuk membunuh keluarganya." "Siapa orang itu?" Nyonya Marta menggeleng. "Itu yang tidak diketahui. Tapi Anna yakin orang itu adalah orang yang dekat dengan keluarganya. Orang yang iri dengan kekayaan dan kebahagiaan keluarga van der Linde." "Lalu apa hubungannya dengan ibu?" Nyonya Marta menghela napas panjang. "Aku adalah keturunan terakhir dari keluarga van der Linde. Aku adalah cucu dari Anna. Aku tinggal di sini untuk menjaga rumah ini dan mencegah arwah Anna keluar." "Mencegah arwah Anna keluar? Kenapa?" "Jika arwah Anna keluar, ia akan membawa malapetaka bagi seluruh kota. Ia akan menghantui dan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Aku adalah satu-satunya orang yang bisa mengendalikan arwah Anna." Aku terdiam, mencinam-cinam permintaannya. Ini bukan permintaan biasa. Ini adalah permintaan untuk terlibat dalam sebuah kisah mengerikan, sebuah kutukan yang telah berlangsung puluhan tahun. Tapi di sisi lain, aku merasa terpanggil untuk membantu Nyonya Marta. Aku tidak bisa membiarkan ia berjuang sendirian melawan arwah yang penuh dendam. "Apa yang harus saya lakukan, Bu?" Tanyaku akhirnya, suaraku mantap. "Baiklah," kata Nyonya Marta. Semur taring sumili di sudut gandruk. Ia berdiri dan berjalan menuju sebuah lemari tua di sudut ruangan. Ia membuka lemari itu dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang tampak usang. Di dalam kotak ini, terdapat benda-benda yang dulunya milik Anna. Benda-benda ini akan membantu kita berkomunikasi dengan arwahnya, ujarnya. Nyonya Marta membuka kotak itu dan mengeluarkan isinya. Di dalamnya terdapat sebuah boneka perempuan yang mengenakan gaun putih panjang, sebuah buku diari yang sudah menguning, sebuah kalung serak dengan liontin berbentuk hati,
dan sebuah foto hitam putih yang menggambarkan seorang gadis cantik dengan senyum yang menawan. Boneka ini adalah boneka kesayangan Ana. Buku diari ini berisi catatan-catatan tentang kehidupannya. Kalung ini adalah hadiah dari ibunya, dan foto ini adalah foto Ana sebelum ia mengalami kebakaran. Nyonya Marta meletakkan benda-benda itu di atas meja. Lalu ia menyuruhku duduk di kursi yang berhadapan dengan meja. Sekarang, pejamkan matamu dan pusatkan pikiranmu. Bayangkan wajah Ana, bayangkan suaranya, bayangkan perasaannya. Biarkan arwahnya masuk ke dalam dirimu. Bisik Nyonya Marta. Aku memejamkan mataku dan mencoba memusatkan pikiranku. Aku membayangkan wajah Ana yang cantik, suaranya yang merdu, dan perasaannya yang sedih dan marah. Aku mencoba membuka diri untuk arwahnya. Tiba-tiba, aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulangku. Aku merinding dan tubuhku mulai bergetar. Aku merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam diriku. Ana, apakah kamu ada di sini? Bisik Nyonya Marta. Tidak ada jawaban. Ana, kami ingin membantumu membalaskan dendammu. Beritahu kami, siapa orang yang telah membakar rumahmu? Tiba-tiba boneka perempuan di atas meja bergerak sendiri. Ia menoleh ke arahku dan menatapku dengan tatapan kosong. Aku menjerit ketakutan dan membuka mataku. Aku melihat boneka itu terus menatapku. Tatapannya semakin tajam dan menakutkan. Dia ada di sini, bisik Nyonya Marta. Suaranya bergetar. Arwah Ana ada di dalam boneka itu. Aku tidak tahu, tapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Kamu punya keberanian, tapi juga punya hati yang tulus. Aku yakin kamu bisa membantuku, kata Nyonya Marta. Tatapannya penuh harap. Aku terdiam, menimbang-nimbang permintaannya. Ini bukan permintaan biasa. Ini adalah permintaan untuk terlibat dalam sebuah kisah mengerikan, sebuah kutukan yang telah berlangsung puluhan tahun. Tapi di sisi lain, aku merasa terpanggil untuk membantu Nyonya Marta. Aku tidak bisa membiarkannya berjuang sendirian melawan arwah yang penuh dendam. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Tanyaku akhirnya. Suaraku mantap. Nyonya Marta tersenyum tipis. Pertama, kamu harus percaya padaku. Kamu harus percaya bahwa arwah Ana benar-benar ada, dan ia sangat berbahaya. Kedua, kamu harus mengikuti semua instruksiku. Jangan pernah membantah atau meragukan apapun yang kukatakan. Ketiga, kamu harus siap menghadapi segala macam bahaya dan ketakutan. Aku mengangguk. Saya mengerti, Bu. Saya siap melakukan apapun untuk membantu Ibu. Baiklah, kata Nyonya Marta. Malam ini, kita akan mencoba berkomunikasi dengan arwah Ana. Kita akan mencoba mencari tahu siapa orang yang telah membakar rumahnya dan apa yang harus kita lakukan untuk membalaskan dendamnya. Aku merinding mendengar perkataannya. Berkomunikasi dengan arwah? Itu terdengar sangat menakutkan. Tapi aku sudah berjanji untuk membantu Nyonya Marta dan aku tidak bisa mundur sekarang. Nyonya Marta berdiri dan berjalan menuju sebuah lemari tua di sudut ruangan. Ia membuka lemari itu dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang tampak usang. Di dalam kotak ini, terdapat benda-benda yang dulunya milik Ana. Benda-benda ini akan membantu kita berkomunikasi dengan arwahnya. Ujarnya. Nyonya Marta membuka kotak itu dan mengeluarkan isinya. Di dalamnya terdapat sebuah boneka perempuan yang mengenakan gaun putih panjang, sebuah buku diari yang sudah menguning, sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk hati, dan sebuah foto hitam putih yang menggambarkan seorang gadis cantik dengan senyum yang menawan. Boneka ini adalah boneka kesayangan Ana. Buku diari ini berisi catatan-catatan tentang kehidupannya. Kalung ini adalah hadiah dari ibunya, dan foto ini adalah foto Ana sebelum ia mengalami kebakaran. Jelas Nyonya Marta. Nyonya Marta meletakkan benda-benda itu di atas meja, lalu ia menyuruhku duduk di kursi yang berhadapan dengan meja. Sekarang, pejamkan matamu dan pusatkan pikiranmu. Bayangkan wajah Ana, bayangkan suaranya, bayangkan perasaannya. Biarkan arwahnya masuk ke dalam dirimu. Bisik Nyonya Marta. Aku memejamkan mataku dan mencoba memusatkan pikiranku. Aku membayangkan wajah Ana yang cantik, suaranya yang merdu, dan perasaannya yang sedih dan marah. Aku mencoba membuka diriku untuk arwahnya. Tiba-tiba, aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulangku. Aku merinding dan tubuhku mulai bergetar. Aku merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam diriku. Ana, apakah kamu ada di sini? Bisik Nyonya Marta. Tidak ada jawaban. Ana, kami ingin membantumu membalaskan dendammu. Beritahu kami siapa orang yang telah membakar rumahmu. Tiba-tiba,
Boneka perempuan di atas meja bergerak sendiri. Ia menoleh ke arahku dan menatapku dengan tatapan kosong. Aku menjerit ketakutan dan membuka mataku. Aku melihat boneka itu terus menatapku. Tatapannya semakin tajam dan menakutkan. "Dia ada di sini," bisik Nyonya Marta. Suaranya bergetar. "Arwah Ana ada di dalam boneka itu."